Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tugas pertemuan 6, yaitu tentang diagram fasa logam. Disebut juga dengan diagram kesetimbangan atau diagram konstitusional. Tujuan mempelajari diagram fasa, yaitu mengetahui komposisi kimia suatu paduan, mengetahui jumlah relatif fasa suatu paduan pada temperatur tertentu, mengetahui perubahan-perubahan struktur mikro yang terjadi pada suatu paduan akibat perubahan berlaku panas, mengetahui temperatur cairan suatu khusus pada proses perburuan logam untuk proses pengecoran, mengetahui temperatur pelakuan pada suatu paduan, mengetahui temperatur pembentukan fasa pada suatu paduan. Di sini ada klasifikasi diagram fasa, diagram satu dan komponen atau satu unsur, misalnya untuk air. Nah, ini ada diagramnya, ada teks, temperatur, pada cair, gas. Nah, di sini diagram fasa digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Pada tekanan konstan 1 atmosfer, Tem sampai 100%. Ini dia tekanannya, ada 30% B, 70%. Lanjut. Di sini ada klarifikasi diagram fasa biner tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, tipe 6, tipe 7 dan tipe 7 diagram fasa. Nah, diagram fasa biner tipe 1 yaitu logam larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Contoh. Nah, ini dia dalam gambar diagramnya ada temperatur, garis liquid, fasa lumpur, garis solidus. Kita lanjut. Diagram fasa biner tipe 2. Dua logam sempurna dalam keadaan cair, tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Nah, ini dia bentuk diagramnya. Di sini ada diagram tipe 3. Dua logam sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagai dalam keadaan padat. Contoh PB, SB, AL, CU. Dan ini penggambaran diagramnya, ada solid Q, solid solution, kelarut B, kelarutan A dalam B, kelarutan max B, kelarutan max A. Di sini ada diagram fasa biner tipe 4. Dua logam membentuk fasa intermediate dengan titik lebur. Kemudian contoh Mg, Sn membentuk fase intermediate Mg2Sn. Nah, ini penggambarannya, ada titik lebur konstituen T, fase intermediate AB. Nah, di sini ada diagram fasa biner tipe V. Dua logam membentukkan reaksi peritik, contoh PTAG. Nah, ini pembentuk dalam gambaran diagramnya reaksi peritik. Kita lanjut ke diagram tipe biner 6. Dua logam membentuk reaksi monotik, contoh CuPb. Nah, ini penggambaran diagramnya, ada L1 L plus 2 di sini bagian. Nah, L2 sampai sini. Di sini ada reaksi magnetik L1 sampai A plus L2, reaksi autektik L2 sampai A plus B. Dan di tipe 7, dua logam tidak larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Contoh AlPb. Ini penggambarannya. Ini yang di fasa biner tipe 7. Dan kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis reaksi fasa yang terdapat pada diagram fasa logam. 1. Reaksi monetik L1 sampai L2 plus solid. Reaksi autektik L sampai solid plus solid 2. Di sini ada reaksi titik solid 1, solid 2 dan plus solid 3. Reaksi praktik L2 plus 1 sampai solid 2. Di sini penggambaran terbalik ya. Reaksi protektik solid 1 plus 2, solid plus 3. Di sini ada diagram fasa Fe. Fe 3C merupakan diagram fasa unsur Fe dengan C. Nah, di sini ada penggambarannya. Kita bisa pahami penggambarannya.
Lanjut, merupakan diagram fasa yang penting untuk besi baja karena dapat menggambarkan terjadi besi baja pada temperatur dan komposisi tertentu. Merupakan dasar konversi untuk menentukan temperatur melakukan panas besi baja di daerah autentik. Menggambarkan dengan jelas perbedaan antara besi dan baja ditinjau dari komposisi dan fasa-fasa atau struktur mikro yang terjadi. Di sini ada reaksi terjadi diagram fasa. FAC, reaksi autektik, reaksi autektik, reaksi pretektik. Di sini ada 72 derajat sampai 0,8 derajat persen. Di sini ada 130 Celcius sampai 4,3 derajat Celcius. Kita lanjut. Baja mengandung 0,002 Celcius sampai dengan 2% Celcius dan klarifikasi menjadi baja hipotektik dan hipotektik. Besi mengandung 2 sampai dengan 6,67% terus dan diklarifikasi menjadi besi hipoautektik dan besi hipoautektik. Sifat alabeloti baja bila diinginkan pelan-pelan daerah baja dengan kadar C sangat rendah di daerah maka Fe baja akan mempunyai sifat alveoli yaitu mengandung lebih dari suatu tipe kristal tergantung dari temperatur. Fasa nih. Di sini ada ini temperaturnya mempunyai struktur kristal BCC magnetik. Ini ada yang non magnetik dan magnetik. Kita pahami. Logam lain bersifat alpin, SN, Mg, SeO, instan atau grafik. Perubahan struktur kristal ini disebabkan karena konstan isi struktur pada setiap fasa berbeda. Jenis fasa pada diagram. Di sini ada jenis ferrit, austenit, dan cementit. Austenit menemukan larut padat yang hanya dapat melarutkan sejumlah kecil karbon. Sedangkan austenit merupakan larutan padat yang dapat maksimalkan 2% Celcius pada temperatur 1930 derajat Celcius. Dan cementit karbidat besi merupakan senyawa yang keras rapuh dengan kekuatan tarik rendah dan kekuatan akan yang tinggi. Di sini ada prelit merupakan campuran austenit yang mengandung 0,8% Celcius dengan membentuk temperatur 723 derajat Celcius pada pendinginan yang sangat lambat. Leburit merupakan campuran austenit yang terjadi pada 4,3 Celcius dan temperatur 1030 Celcius. Dan di sini selanjutnya ini ada penggambarannya ya. Ada penggambarannya bisa kita pahami. Dan lanjut struktur mikro merupakan gabungan suatu lebih struktur kristal yang membentuk fasa-fasa tertentu secara garis besar dapat menjadi kristal tunggal, kristal menjemuk, kristal menjemuk. Di sini ada motorial, politrikial. Di sini ada ya fungsi tunggal ya. Kita lihat sini gambarnya. Di sini ada pengetahuan pada benda uji, mounting, grinding, posting, cleaning, etching, cleaning. Nah, ini dia dari saya. Sampai di sini reviewnya. Saya Ahmad Ferdiansa, MPM 235200038. Di sini saya bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.